Make that money, throw it in. Booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, don't hit. Script dari alat smart parking system yang kami gunakan. Nah, script ini kami ambil dari referensi yang kami gunakan dalam pembuatan alat ini. Jadi, untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, saya telah membuat penjelasan dari potongan-potongan script ini agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Penjelasan program yang pertama, sertakan semua pustaka yang diperlukan. Perpustakaan ESP8266wifi.h dan servo.h. Ini pastikan bahwa sudah diinstal di IDE. Kemudian, kita dapat mengunduh klien NTP dan perpustakaan Adafruit pada tautan di bawah ini. Nah, jadi tautan di bawah ini digunakan untuk mengunduh klien NTP dan perpustakaan Adafruit MQTT. Selanjutnya, sertakan kredensial Wi-Fi dan Adafruit I/O yang Anda salin dari server Adafruit I/O. Ini akan mencakup server MQTT, nomor port, nama pengguna, dan kunci Adafruit I/O. Nah, di bagian kali ini akan saya jelaskan lebih detail pada pembuatan akun dan langkah-langkah selanjutnya pada web Adafruit. Nah, nanti Wi-Fi di sini dan passwordnya itu bergantung dari Wi-Fi yang kita gunakan. Kemudian dari name dan password MQTT ini berasal dari web Adafruit yang akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu membuat variabel bertipe data integer pada script Arduino dan mendeklarasikan pin pada node MCU. Nah, misalkan integer char enter sama dengan D4. Jadi nanti
pin D4-nya inilah yang berfungsi sebagai car enter-nya, dan demikian selanjutnya. Jadi D7 sebagai slot parkir ketiga, D6 sebagai slot parkir kedua, D3 sebagai slot parkir pertama, dan seterusnya. Kemudian pada integer close angle 80 derajat, ini merupakan sudut dari motor servonya. Kemudian siapkan feed yang akan di-subscribe dan di-publish ke Node MCU. Jadi di sini merupakan feed yang akan di-subscribe dan di-publish ke Node MCU. Nah, terdapat beberapa variabel yang variabel ini nantinya harus sesuai dengan variabel yang ada di Adafruit yang telah didaftarkan tadi. Kemudian yang kelima, hubungkan motor servo masuk dan keluar ke pin D4 dan D5 dari node MCU dan pilih pin keluar sensor IR sebagai input. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa servo untuk masuk dan keluar itu berada di pin D4 dan D5. Jadi ini D4 dan D5. Kemudian pin mode car exited itu merupakan input dan pin mode selanjutnya semuanya merupakan inputnya. Di dalam loop void timeClient.update, fungsi digunakan untuk memperbaharui tanggal dan waktu setiap kali kita meminta ke server NTP. Setelah mendapatkan data, kita menyimpan jam, menit, dan detik dalam 3 bilangan bulat yang berbeda. Nah, ini untuk mengatur tanggal dan waktu yang akan kita gunakan pada smart parking system yang kita buat nantinya. Kemudian, script ini akan mengambil keputusan ketika sensor IR telah membaca sinyal digital. Ketika entry sensor membaca angka 1 atau high, maka nilai variabel count akan bertambah 1 dan akan memerintahkan motor servo untuk membuka gerbang. Begitupun sebaliknya, ketika exit sensor membaca angka 1 atau diberi sinyal digital high, maka variabel count akan berkurang atau menjadi -1. Kemudian motor servo untuk pintu keluar akan terbuka, lalu datanya akan dipublikasikan ke Adafruit. Nah, bisa kita lihat programnya. If entry sensor sama dengan 1, maka count-nya akan bertambah 1. Nah, selanjutnya, if exit sensor sama dengan 1, maka count sama dengan -1. Ini merupakan entry sensornya dan ini merupakan exit sensornya. Jika masing-masing mendapat nilai 1, misalnya exit sensor mendapat nilai 1, maka jumlah mobil yang keluar akan berkurang, dan jika entry sensor bernilai 1, maka jumlah mobil yang dalam parkiran ini akan bertambah. Nah, ini dapat kita kontrol atau dapat kita lihat pada Adafruit yang telah dibuat. Selanjutnya, ketika sensor IR pada slot 1 memberi sinyal digital high dan fungsi boolean salah, maka didapatkan waktu parkir mobil yang didapatkan dari server MTP, kemudian datanya akan disimpan pada variabel entry time slot 1, lalu dipublikasikan ke feed Adafruit. Nah, jadi jika S1 sama dengan 1, maka entry time slotnya ini akan membaca waktu pada saat mobil itu terparkir di slot yang pertama. Kemudian, jika pin sensor IR berubah menjadi 0 dan fungsi boolean benar, maka publikasikan waktu keluar ke feed Adafruit IO. Nah, bisa kita lihat di sini, if S1 sama dengan 0, maka exit time slot. Jadi, waktu keluarnya akan ditentukan berdasarkan NTP yang telah dibuat tadi, kemudian akan ditampilkan di web Adafruit. Yang ke-10, lakukanlah langkah serupa seperti di atas untuk sensor slot 1, slot 2, dan slot 3. Jadi, ini sama fungsinya seperti sensor pada slot 2 dan slot 3. Jika entry time
maka waktunya akan dicatat, dan pada saat visit time, maka waktunya juga akan dicatat yang nanti akan ditampilkan pada web Adafruit. Nah, seperti ini teman-teman skripnya. Nah, selanjutnya, untuk membuka gerbang menggunakan tombol, maka kami memeriksa kata yang kami tulis di pengaturan tombol Adafruit, yaitu kata on, dan dibandingkan dengan program. Ketika program membaca on, maka motor servo akan membuka palang pintu. Nah, bisa kita lihat di sini, if subscription entry gate. Nah, car entry gate ini on, maka dia akan open angle. Maka palangnya akan terbuka sebesar 80 derajat. Nah, selanjutnya kita melakukan hal yang serupa untuk pintu keluar. Pada saat pintu keluar mendapat sinyal on, maka motor servonya akan open angle sebesar 80 derajat, kemudian delay dan close kembali pada saat setelah 3 detik waktu. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk membuat feed di web Adafruit. Jadi pertama-tama kita masuk di web Adafruit. Nah, langkah selanjutnya yaitu akan membuat akun yang digunakan untuk mendapatkan key dan password yang nantinya bisa diisi di script Arduino. Nah, setelah membuat akun, langkah selanjutnya yaitu masukkan akun yang telah didaftarkan tadi. Selanjutnya, create new dashboard dan masukkan nama alat yang akan dibuat. Nah, setelah membuat dashboard, selanjutnya klik dashboard yang telah dibuat. Nah, selanjutnya untuk menambahkan tombol dan feed dengan menekan tombol setting, kemudian create new block. Nah, selanjutnya kita memilih tombol virtual yang nantinya akan digunakan pada palang open dan close, dan juga kata yang nantinya digunakan untuk pewaktuan parkiran dan jumlah mobil yang masuk atau keluar. Nah, nama feed harus sesuai dengan variabel yang diberikan pada script Arduino.
Nah, langkah selanjutnya adalah membuat tombol virtual yang sesuai dengan feed yang telah dibuat tadi. Jadi caranya yaitu create new block, kemudian kita pilih tombol virtualnya, dan memilih entry gate dan exit gate. Nah, selanjutnya block title, entry gate, open. Nah, selanjutnya untuk press value, kita gunakan kata yang sesuai dengan yang telah ada di script, yaitu kata on. Kemudian create block. Selanjutnya membuat exit gate dengan cara yang sama, yaitu create new block, tombol virtual, exit gate. Selanjutnya yaitu create new block untuk yang bentuk kata. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengedit layoutnya. Nah, untuk menyambungkannya ke Node MCU, kemudian klik My Key dan mengcopy username dan active key-nya. Setelah selesai membuat feed data void-nya, kemudian memasukkan name dan password di script Arduino, selanjutnya pada saat simulasi atau pengoperasian alat, kita masukkan nama WiFi dan